Jelas bahwa hakim brengsek. Lanjut. Jelas. Ini ada bekas ban. Ya. Ya. Jadi ini kondisi jenazah sebelum dilakukan otopsi. Ya, panitia nggak ada tuh. Nah, nggak bisa digedein tuh. Ya, Itu ya, iya, bekas Pak. ban ya. Bekas ban. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Biadab banget ini. Itu bekas roda ban itu mobil. Iya, itu Pak, bekas ban. Itu security diperiksa juga nggak? Udah pernah dihadirkan saksi? Iya, semua security dan saksi-saksi berkaitan dengan perkara ini sudah dihadirkan Bapak. Oke. Jelas bahwa hakim brengsek. Lacak di mana hakim yang mengadili pada tingkat pertama. Indonesia mendengar, lacak itu hakim. Hakim ketua, hakim anggota. Di mana ini yang terhormat dan terhormat ini? Hakim kasasi, apakah dia membaca? Termasuk hakim banding, apakah dia membaca atau tidak? Atau hanya nyuruh asistennya? Lacak itu. Mentari pagi terbit malu-malu di ufuk timur. Sinarnya menyentuh lembut dedaunan yang masih basah embun. Namun di balik keindahan alam yang menenangkan tersimpan gurat-gurat kekhawatiran di hati setiap insan yang mencintai tanah air ini. Akankah kejahatan terus merajalela, menebar benih-benih ketakutan dan ketidakadilan? Negeri elok permai ini, bak permata yang berkilau di tengah samudra, telah lama menjadi saksi bisu atas berbagai peristiwa kelam. Korupsi yang menggerogoti sendi-sendi perekonomian, kekerasan yang merenggut nyawa tak berdosa, serta ketidakadilan yang mencabik-cabik harapan akan masa depan yang lebih baik. Kita semua sebagai anak bangsa tentu tak ingin menyerah pada keadaan. Kita ingin melihat Indonesia bangkit dari keterpurukan, menjadi negeri yang adil, makmur, dan bermartabat. Namun, akankah impian itu hanya menjadi angan-angan belaka? Kejahatan bagaikan bayang-bayang gelap yang selalu mengikuti langkah kaki manusia memang tak akan pernah hilang sepenuhnya. Namun, bukan berarti kita harus berdiam diri dan membiarkannya merajalela. Kita harus berani melawan, menyuarakan kebenaran, dan memperjuangkan keadilan. Setiap dari kita memiliki peran penting dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Kita bisa memulainya dari hal-hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menaati peraturan lalu lintas, dan tidak melakukan tindakan korupsi sekecil apapun. Selain itu, kita juga harus berani bersuara melawan ketidakadilan. Jangan takut untuk melaporkan tindakan kriminal yang kita saksikan, atau menyuarakan aspirasi kita melalui saluran-saluran yang tersedia. Kita harus percaya bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan, bagaikan setetes air yang mampu mengikis batu karang yang keras. Tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan akan memberikan dampak yang besar bagi masa depan bangsa. Jangan pernah menyerah untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik. Mari kita bergandengan tangan, bersatu padu melawan kejahatan, dan mewujudkan mimpi-mimpi kita akan tanah air yang adil, makmur, dan bermartabat. Ingatlah, Indonesia adalah milik kita bersama. Masa depannya ada di tangan kita. Jangan biarkan kejahatan menang di tanah air tercinta ini. Saya Omen-O, begitulah kura-kura. Dulu ya. Ini saya jelasin dulu. Pertama, terima kasih teman-teman media yang luar biasa mengawal kasus Dini Sera Aprianti dengan terdakwa Gregorius Robert Tanur, Ronald Tanur, Gregorius Ronald Tanur, dan saya beserta kuasa hukum dari ibu korban yang juga sudah almarhumah sekarang. Ini adalah Pak Ujang, ayah korban, dan ini adalah Alfika sebagai adiknya korban, dan kami ada di dalam aliansi Justice for Dini Sera.
Hari ini kami menemui pimpinan Komisi Yudisial, mendampingi kuasa hukum dan keluarga korban yang menyampaikan laporan secara resmi terhadap Komisi Yudisial. Silakan Mas Dimas sebagai kuasa hukum menyampaikan. Terima kasih. Jadi hari ini teman-teman saya mendampingi keluarga korban menyampaikan laporan di Komisi Yudisial. Alhamdulillah atas perhatian dari Ibu Dua Pitaloka, kami bisa bertemu dengan pimpinan Komisi Yudisial menyampaikan laporan kami atas putusan dari 3 majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Apa yang menjadi dasar-dasar laporan kami adalah terkait dengan kontradiksinya antara surat tuntutan surat dakwaan dengan hasil pertimbangan hakim di dalam putusan. Ini yang pertama. Yang kedua, kami juga meminta agar Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan perilaku dan etika hakim selama proses persidangan berjalan dan sampai dengan menentukan putusan pengadilannya. Dan yang ketiga, kami meminta agar kiranya Komisi Yudisial dapat memberikan rekomendasi yang terbaik, yakni harapan kami adalah penghentian hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Surabaya. Jadi tambahan dari saya, terima kasih kepada Komisi Yudisial berdasarkan hasil lapor tadi yang disampaikan juga oleh Biro Investigasinya. Komisi Yudisial ternyata telah bergerak langsung membuat 2 tim, yaitu tim investigasi dan tim bagi pengawas hakim itu sendiri. Dan laporan ini memang menjadi salah satu prasyarat juga agar segera ada tindak lanjut. Berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Komisi Yudisial, maka Komisi Yudisial mempunyai wewenang diantaranya menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung. 4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik dan atas pedoman perilaku hakim. Berdasarkan pasal 18 juga, maka kemudian akan melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat, ini yang kami lakukan verifikasi, klarifikasi dan investigasi atas kode etik dan pedoman perilaku hakim, kemudian memutuskan benar tidaknya laporan, mengambil langkah hukum tetapi tidak bisa mengeksekusi. Jadi hanya bekerja dalam wilayah etik murni. Kemudian untuk yuridisnya ada di Mahkamah Agung, akan dibentuk setelah tim investigasi, tim pengawas hakim. Tadi disampaikan Komisi Yudisial tentu akan melakukan rapat pleno dan keputusannya berupa rekomendasi ke Mahkamah Agung. Jadi teman-teman, meskipun Komisi Yudisial tadi disampaikan telah melakukan investigasi wewenang sesuai kewenangannya, namun demikian tentu saja pengawalan dari publik khususnya media sangat kami harapkan, karena ternyata meskipun nanti ada rekomendasi yang sesuai dengan fakta hukum dan sebagainya, tidak bisa serta-merta langsung dieksekusi oleh Komisi Yudisial, namun hanya berupa rekomendasi terhadap Mahkamah Agung. Jadi kami juga meminta dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk pengawalan ini sampai juga kepada pengawasan terhadap kinerja di Mahkamah Agung. Ya. Langkah lain terkait Justice for Dini Sera ke depan? Pertama, kita sedang menggalang melalui petisi. Petisi itu menjadi penting, ada di change.org. Justice for Dini Sera, hashtagnya mohon dibantu juga, karena ini akan teman-teman tentu kita berpikir, kok bisa ya kasus seperti ini, nanti kenapa tidak kasus-kasus lain. Kasus ini menurut saya dan juga teman-teman yang bergabung dalam aliansi ini keputusan bukan hanya tindakan pelaku yang ekstrim, tapi keputusan majelis hakim terindikasi kuat juga ekstrim, mengandung kekerasan ekstrim, dengan diduga mengabaikan bukti CCTV, diduga mengabaikan visum dari Rumah Sakit Sutomo yang Sutomo Surabaya, yang jelas-jelas dari hasil visumnya mengatakan bahwa ada luka majemuk lah kurang lebih ya, di tubuh korban. Jadi tentu saja asas praduga tidak bersalah itu menjadi penting, baik bagi KY maupun kita semua. Namun penegakan hukum ini yang terutama adalah memenuhi rasa keadilan, terutama rasa keadilan korban begitu. Ini ada Pak Ujang,
sini ada adiknya, Pak Ujang mungkin ingin menyampaikan sesuatu. Harapannya Pak Ujang? Harapan bahwa biar apa yang nyokul dikatakan aja nanti ada ini nggak masuk di akal ya buat bapak ini, orang bodoh bapak juga ya, apalagi orang-orang pintar ya, kalau orang bodoh juga nggak masuk di akal tuh. 12 tahun bebas, sekarang divonis bebas, ada apa-apaan Pak begitu. Pak Ujang pernah diancam nggak Pak Ujang sama keluarga terdakwa? Enggak ada. Pernah ada obrolan sebelumnya nggak? Enggak ada. Kata bocoran ini bakal bebas. Berarti untuk sampai saat ini ada upaya mediasi dari terdakwa minta damai. datang ke keluarga Yang waktu itu gimana? Waktu itu pernah kita diminta damai, tapi dengan syarat kita harus membuat sebuah laporan perdamaian, mencabut perkara dan menganggap